Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Pratama dengan nomor presensi 35, kelas 3B Latsar PPSDM Migas Cepu dengan tutor Bapak Sulistiono. Untuk presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Untuk pengertian isunya sendiri, isu itu dapat diartikan sebagai kesenjangan antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Isu juga merupakan sebuah masalah yang belum memiliki solusi, sehingga diperlukan suatu keputusan yang bijak untuk menanganinya. Nah, untuk identifikasi isu tersendiri, itu saya memiliki 3 isu. Yang pertama itu, di Dinas Perhubungan itu kurang tertatanya tempat penyimpanan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Yang kedua itu, kurang tertibnya dalam pemeliharaan dan pemakaian aset dinas. Dan yang ketiga itu, kurang informasi mengenai aset yang masih terpakai dan tidak terpakai. Dan untuk nilai yang tertinggi itu di identifikasi isu di Dinas Perhubungan sendiri itu terdapat pada kurang tertatanya tempat penyimpanan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Nah, untuk analisis penyebab masalahnya itu, ini saya menggunakan metode dengan fishbone. Nah, untuk isunya tersendiri itu adalah kurang tertatanya tempat penyimpanan barang. Nah, dengan isu tersebut, di sini dapat diketahui penyebab-penyebabnya. Yang pertama itu dari material, yaitu laporan stok aset itu di sana tuh berbeda-beda, sangat banyak dan eh, bervariasi. Lalu untuk metode sendiri itu belum ada panduan dalam penyusunan barang. Lalu yang kedua itu untuk metodenya itu monitoring yang dilakukan masih sangat rendah. Nah, untuk sumber dayanya sendiri atau man-nya itu kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai penyusunan layout barang. Yang kedua itu adanya gap pemahaman mengenai pemeliharaan aset. Lalu untuk environment-nya sendiri atau lingkungannya itu di sana tuh ruangannya terbatas untuk menyimpan aset-aset dinas yang sangat bervariasi. Untuk dampak isunya tersendiri itu yang pertama itu tidak tertatanya dengan rapi aset yang disimpan berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Jadi aset di sana itu masih sangat berantakan. Itu sulit untuk dicari jika tidak ditata dengan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, tempat penyimpanan barang di sana itu kurang rapih atau tidak rapih sehingga menyulitkan untuk melakukan stok opname dan sulit untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan kantor. Yang ketiga, banyak barang inventaris yang terbengkalai dan tidak terpelihara dengan baik. Nah, di sini untuk menetapkan gagasan pemecahan isunya tersendiri, ini yang pertama alternatifnya itu harus menghapus barang-barang dinas yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, melakukan alih fungsi ruang berdasarkan besar kecilnya ruangan untuk menyimpan aset dinas. Yang ketiga, melakukan pengadaan tempat penyimpanan aset. Nah, dari ketiga alternatif tersebut, di sini yang paling efektif untuk menata aset yang kurang rapih di Dinas Perhubungan itu adalah dengan melakukan alih fungsi ruang berdasarkan besar kecilnya ruangan untuk menyimpan aset dinas. Untuk kegiatan pemecahan isu masalahnya, berdasarkan analisis prioritas gagasan pemecahan masalah isu menggunakan metode McNamara. Nah, metode McNamara itu yang pada slide sebelumnya. Itu diperoleh solusi untuk memecahkan masalah dengan melakukan alih fungsi ruang berdasarkan besar kecilnya ruangan untuk menyimpan aset dinas. Solusi mengalih fungsikan ruangan ini dipilih karena memiliki efektivitas yang tinggi untuk menyelesaikan isu. Lalu, mengalihfungsikan ruangan ini itu dipilih karena dinilai memiliki kemudahan, dapat langsung digunakan oleh unit kerja. Yang ketiga itu mengalihfungsikan ruangan ini dipilih karena membutuhkan biaya atau sumber daya yang lebih sedikit daripada alternatif yang lainnya dibandingkan kegiatan lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai isu yang terjadi di instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.